2 hari yang lalu kita merayakan Hari Valentine. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di antara kita yang merayakan Hari Valentine? Saya rasa semua ya. Saya rasa semua. Saya percaya Valentine terjadi setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam kita semua. Pagi hari ini tema bulan ini masih tetap tentang kasih. Kasih. Saya tidak akan khotbah mengenai Valentine karena sulit sekali saya cari judul-judul Valentine di khotbah-khotbah. Saya ingin mendengarkan di YouTube, apa sih khotbah Valentine? Itu ternyata tidak ada, hanya kasih. Oke, kita pagi hari ini akan belajar tentang kasih. Bagaimana kasih kita itu kepada Tuhan. Kita akan buka di Matius 22. Matius 22 ayat 36 sampai 38. Saya akan membacakan ayat 36, Bapak Ibu Saudara sekalian 37 dan kita akhiri 38. Begini bunyi firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kita bersama-sama. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tidak ada lagi yang lebih utama daripada hukum kasih. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kenapa harus dengan segenap hati? Kenapa harus dengan segenap jiwa? Kenapa harus dengan segenap akal budi? Ayat ini kita sudah sering dengar dan sudah sering kita baca, tetapi pagi hari ini kita akan belajar supaya lebih jelas lagi. Yang pertama, mengapa harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku. Jadi jelas di sini dikatakan, jika kita mengasihi dia, kita akan melakukan perintah-perintahnya. Dan ia, Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku. Menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga aspek segala kehidupan kita ini akan menjadi lain. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan mengasihi kita sehingga dia rela naik ke kayu salib, digantung untuk mendamaikan kita, untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Jika Allah rela mengorbankan anaknya untuk mendamaikan kita, apakah yang akan kita kembalikan kepada Tuhan sebagai ganti kasih itu? 50%kah kita kasih kepada Tuhan dan sisanya yang 50% lagi saya akan kasihkan untuk saudara saya, untuk teman saya, untuk orang tua saya, untuk anak-anak saya. Apakah demikian? Atau 75% saya akan kasihkan kepada Tuhan, yang 25% saya juga tetap akan bagikan kasih itu kepada anak-anak saya, saudara saya, teman-teman saya, orang tua saya. Tidak demikian. 99%, 1% kita
mengasihi saudara kita ataupun siapa saja yang kita kasihi. Tuhan tidak menghendaki itu. Jika Tuhan mengasihi kita 99%, berarti 1% ada yang tidak diselamatkan. Tuhan rela 100% bagi kita dan kita pun harus 100% mengasihi Tuhan, hati kita mengasihi Tuhan. Ilustrasinya begini. Kita akan nabung di bank 1 miliar. Kita bawa uangnya atau bawa buku rekening kita yang mempunyai saldo lebih dari 1 miliar. Tetapi yang kita setorkan itu 1 rupiah dikurangi dari 1 miliar itu. Bisa enggak Bapak Ibu? Tidak bisa. Sah enggak? Hanya kurang 1 rupiah. Dari 999 juta, dari 999 juta, 999 rupiah, kurang 1 rupiah, tidak akan sah. Tetapi jika kita menyerahkan uang itu genap 100%, 1 miliar bulat, itu sah. Bank akan mengeluarkan buku hak milik tabungan kita dan kita pun berhak menerima janji daripada bank itu. Yaitu apa? Keuntungan daripada tabungan tersebut. Begitu pula Tuhan lebih daripada bank kasihnya. Tanpa syarat. Kita nabung di bank ada syaratnya, tetapi kasih Tuhan tidak ada syaratnya. Dia begitu besar kasihnya. Dia begitu luar biasa bagi kita. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Titik 2, iman kita, titik. Iman kita yang mengalahkan dunia. Sehingga kita menjadi lebih daripada pemenang. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita beriman, kita percaya, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Yohanes 11 ayat 25 dan 26 berkata demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya, dan setiap orang yang percaya, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Inilah yang dinamakan janji Tuhan, yaitu kuasa kebangkitan. Kita percaya dengan iman, kita mengasihi Dia 100%. Kita akan mengalami kuasa kebangkitan, amin. Kita mau mengalami kuasa kebangkitan? Kebangkitan itu bukan hanya nanti kita setelah mati. Waktu kita hidup di dunia pun bisa mengalami kuasa kebangkitan. Kebangkitan daripada ekonomi, kebangkitan dari segala perbuatan kita yang salah menjadi benar, melakukan yang terbaik. Ini yang Tuhan janjikan. Terus yang kedua, mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Apa yang dinamakan jiwa? Apa yang terdapat di dalam jiwa? Jiwa itu terdapat, di dalam jiwa itu terdapat 3 bagian, yaitu pikiran, perasaan, dan
kehendak. Tiga-tiganya ini harus lengkap. Kalau kita mempunyai pikiran, kalau kita mempunyai perasaan, akan tetapi kita tidak mempunyai kehendak, tidak akan bisa jalan. Atau salah satunya. Pikiran kita harus 100% diberikan kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Dia lewat pikiran kita 100%. Jangan ragu. Jangan ragu. Contohnya, kita pagi-pagi mau ibadah tetapi kita melihat langit mendung. Terus pikiran kita sudah mulai bermain. Waduh, mendung. Saya sudah siap, saya sudah dandan, saya sudah rapi. Gimana ya kalau hujan? Mulai. Waduh, makin gelap, angin kencang. Wah, nanti naik sepeda motor rambut saya acak-acakan. Wah, kalau hujan nanti baju saya akan jadi basah. Sudah mulai goyah. Goyah 1% saja itu akan membalikan keadaan. Sehingga pikiran kita mulai terganggu. Pikiran kita sudah mulai kayaknya kita lihat aja mepet-mepet waktu. Dan ternyata mepet-mepet waktu dan hujan gerimis. Kita tidak jadi ke gereja. Inilah pikiran kita harus 100%. Kita sudah memikirkan aku mau datang ke gereja untuk ibadah, 100% kita niati. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di ruangan ini tidak ada yang kebetulan. Semua Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Contoh lain, dari pagi hingga malam hari kita ini disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan oleh aktivitas, sehingga tidak sempat renungan. Renungan pagi yang biasanya dilakukan 5 menit, 10 menit, terkadang asik dengan Tuhan 15 menit, terabaikan oleh karena saking sibuknya pekerjaan. Jam 9 malam baru bisa santai. Seharusnya kita baca renungan, merenungkan firman Tuhan sebentar saja. 10 menit, 15 menit, merenungkan apa yang harus kita lakukan sampai mengerti, bukan terburu-buru. Akan tetapi seringkali jam 9 benturan dengan acara sinetron. Sinetron, biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak juga ada. Ya, saya tidak mengatakan harus bertobat nanti saya dibenci. Katanya menghakimi. Jam 9 sinetron atau renungan. Sinetron atau renungan. Ya dua-duanya aja. Renungan juga, sinetron juga. Pas iklan baca renungan. Pas dimulai lagi sinetron, ya sinetron dulu lah Tuhan. Dua-duanya butuh, kita kan kerjasama. Salah Bapak Ibu. Renungan-renungan, sinetron-sinetron. Ya sudah kalau gitu gini aja, kata Tuhan. Waktu main sinetronnya, kamu baca firman Tuhan. Tapi pada waktu iklan, kamu nonton iklan. Mau enggak? Enggak mau, karena apa? Egois. Tidak dengan sepenuhnya, tidak dengan segenap hati, dengan pikiran kita mengasihi Tuhan. Padahal di dalam firman Tuhan janji-janjinya tidak seperti sinetron. Sinetron itu semua kepalsuan karena itu ada sutradaranya. Dan di dalam sinetron itu isinya sudah pasti negatif dan negatif. Kita tonton negatif dan negatif, hasilnya jadi positif, kita dibodohin. Isinya apa? Kebencian, dendam, iri hati, terus apa lagi?
perebutan warisan. Rebutan pacar, rebutan suami malah sekarang. Episodenya nggak habis-habis sampai jam 12 malam. Bahaya ini, bahaya. 100% kita pikiran kita fokus dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. 10-15 menit saja akan berdampak kalau kita intens. Terus menerus kita lakukan setiap hari. Itu akan menjadi bagian daripada gaya hidup kita. Atau terkadang saya sendiri pernah mengalami. Saya sudah siap semuanya. Kira-kira tinggal 15 menit lagi. Jarak dari rumah saya ke sini itu kalau santai-santai jalannya 7 menit lah sampai. Kalau mau ngebut ya 4 menit sampai. Tapi begitu sampai di gereja, yang namanya damai sejahtera dengan istri pasti hilang 50%. Karena kebut-kebutan. Istri nggak mau seperti itu. Saya pernah mengalami, 1/4 jam lagi, mobil begitu pintu rumah dibuka, mobil mau keluar. Saat datang. Duh, siapa ini? Ada tamu. Begitu dibuka pintunya, orangnya turun. Wah, ini yang dulu order banyak sama saya. Mulai bimbang ke gereja atau nyambut tamu ini. Ini tamu dari luar negeri loh. Bukan dari Jepara, kalau dari Jepara besok aja lah. Atau nanti siang setelah ibadah. Tidak seperti itu. Saya pikir kapan lagi kalau saya pending dia akan tersinggung. Kalau saya suruh balik lagi, dia kalau tidak kembali lagi bagaimana? Seringkali kekhawatiran yang menghantui pikiran kita, bukan iblis yang mengacaukan pikiran kita. Kalau iblis sudah jelas, dari dulu ingin menggagalkan kehidupan kita. Akan tetapi pikiran kita ini, kekhawatiran kita menghalangi, sehingga kita menghandle tamu itu. Sepertinya akan diberikan berkat. Wah, ini jangan-jangan dari Tuhan hari Minggu. Ternyata setelah dilayani, saya nggak ke gereja, saya korbankan waktu untuk relasi saya ini. Ternyata dia bilang, oke, harganya cukup menarik segini, dan saya akan order. Akan tetapi, kalau bukan yang dari Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Akan sia-sia. Dahulukan kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Percaya akan hal ini. Karena sumbernya daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat. Tuhan yang memerintahkan orang-orang kepada kita untuk menjadi saluran berkatnya. Amin. Yang kedua, kita mengasihi Tuhan harus dengan perasaan. Tuhan mempunyai perasaan kasih kepada manusia. Sehingga dia rela naik di kayu salib. Berkorban untuk kita. 100% perasaannya diberikan kepada kita. Kasihnya begitu besar. Apa yang akan kita kembalikan lewat perasaan kita kepada Tuhan? Kita seringkali mengingat kebaikan orang. Dulu pada waktu saya sedang keadaan minus, dulu keadaan saya susah, ada orang yang tolong saya. Ada orang yang memberikan pertolongan kepada saya. Dan sampai hari ini masih diingat-ingat. Masih sering disebut-sebut. Akan tetapi Tuhan yang jauh lebih daripada itu. Apakah sering kita sadari perasaan itu untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya.
Tuhan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita pun harus mempunyai perasaan yang lebih daripada itu. Karena apa? Ini perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan harus dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, perasaan. Kita buka Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh perasaan kita? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Inilah kasih setia Tuhan, tidak pernah habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Selalu baru, selalu baru, selalu baru. Apakah kasih kita selalu baru terhadap Tuhan setiap pagi? Bangun tidur, apakah kita duduk sebentar 2-3 menit, Tuhan terima kasih untuk istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, pagi diberikan kekuatan yang baru. Apakah seperti itu? Kalau belum, ayo kita lakukan. Muji Tuhan. Tuhan itu bukannya GR, ingin dipuji-puji, tetapi Dia disukakan oleh pujian kita. Kalau kita menyukakan Bapa kita akan mengasihi kita. Amin. Rasa-rasanya 2 hal ini aja sudah sulit ya kita lakukan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Tidak ada yang sulit, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana supaya kita mempunyai perasaan, mempunyai hati, mempunyai jiwa yang penuh kepada Tuhan. Kita harus pisahkan. Kita harus pisahkan. Kita harus mulai memisahkan diri dari komunitas yang tidak baik. Ini kuncinya. Kenapa hidup kita tidak bisa naik? Kenapa hidup kita tidak bisa berubah dari dulu begini-begini terus? Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Bahkan makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. Karena apa? Karena komunitas kita berada di komunitas yang tidak baik. Kita harus berani memisahkan diri kita dari komunitas yang tidak baik. Masuk ke komunitas yang baik. Apa sih komunitas yang baik? Komunitas yang baik, kita ikut kegiatan pertama, ibadah itu wajib. Terus kita ikut juga kegiatan yang lain, di doa malam, di home. Waduh, home itu luar biasa. Saya melihat semakin hari semakin bersemangat jemaat di tempat ini ikut home. Karena apa? Merasakan ada perubahan di dalam kehidupannya. Mulai memisahkan diri dari komunitas yang negatif. Masuk ke komunitas yang positif. Firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kita balik, kebiasaan yang baik akan merusak pergaulan yang buruk. Kalau kita berada di komunitas yang baik, yang buruk sudah pasti tidak mau. Karena apa? Terang tidak akan bisa bersatu dengan gelap. Komunitas yang baik bukan hanya di dalam gereja. Komunitas yang baik bukan hanya ada di dalam home, tetapi di rumah sendiri, di perusahaan, di pasar, di mana-mana komunitas yang baik
itu adalah diri kita yang harus membawanya. Di rumah biasa berkata-kata kasar, berkata sia-sia, belajar untuk memperkatakan yang baik. Belajar mengasihi. Tidak mudah akan tetapi kalau sering dilakukan lama-lama menjadi terbiasa dan akan mampu, akan bisa. Bagian yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segala akal budi. Akal budi ini sangatlah luas, artinya kalau kita sederhanakan kira-kira begini. Akal budi itu pikiran yang positif, yang terbaik, semaksimal-maksimalnya. Itu akal budi. Jadi segenap akal budi berarti seluruh pikiran yang positif, yang terbaik, maksimal dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Tujuan kita mengasihi Tuhan dengan akal budi adalah tidak lain, hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan pendeta, bukan memuliakan ketua home, bukan memuliakan anak kita yang pintar dan cerdas, tetapi memuliakan Tuhan. Amin. Pemazmur mengatakan, Mazmur 14 ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia. Untuk apa? Untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kita ini diawasi sama Tuhan loh. Tuhan melihat ke bawah dari sorga. Tembus enggak? Tembus, dia maha kuasa. Apakah kita didapati tidak sedang mencari dia? Apakah kita didapati tidak berakal budi? Kita harus berakal budi dan tetap mencari dia. Kita mencari dia untuk mendapatkan semua janji-janjinya. Kita mencari dia untuk supaya bertemu. Apa sih masalah kita? Apakah sih solusinya? Tuhan akan berikan semuanya itu. Pagi ini kita belajar 3 hal: mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Roma 13 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tadi kita sudah baca di kitab Matius, ayat yang ke-36 yang tadi ya. Kita baca sekali lagi. Guru, hukum manakah yang terutama dan dalam hukum Taurat? Ini jawabannya. Roma 13 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukannya yang baik. Kasih tidak berbuat jahat terhadap manusia, karena itu adalah kasih adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Ulangan 30 ayat yang ke-16 sebagai ayat penutup yang terakhir. Kita sudah mendengar bagaimana Tuhan perintahkan kepada kita. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak
dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jelas di sini, kita harus melakukan perintah, ketetapan, dan peraturannya. Bapak Ibu mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada worship leader.